Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Cahyani dengan nomor NIM 2004588 dan nomor absen 27. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat perkembangan. Nah, secara umum konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner, Sunarto, dan Hartono pada tahun 2008 bahwa perkembangan sesuai dengan prinsip ortogenetis. Nah, maksudnya adalah perkembangan itu berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai kepada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Selanjutnya, perkembangan menurut Yusuf pada tahun 2019. Menurut Yusuf, perkembangan sebagai perubahan progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Nah, perubahan tersebut meliputi dua faktor, yaitu akibat kematangan dan pengalaman. Nah, maksud progresif di sini adalah perubahan yang terjadi itu bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Nah, selanjutnya maksud berkesinambungan di sini adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau meloncat-loncat. Selanjutnya, perkembangan menurut Rahmat pada tahun 2011. Rahmat mendefinisikan perkembangan individu sebagai proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayat. Di antaranya meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, dan moral sosial. Nah, yang terakhir ada menurut Yusuf dan Sugandi pada tahun 2018. Mereka menyebutkan bahwa perkembangan itu merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Nah, maksudnya itu perubahan fisiknya meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Jadi, pada hakikatnya perkembangan adalah suatu proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Nah, pada hakikat perkembangan juga dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi, yaitu yang pertama, konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Menurut konsepsi ini, perkembangan itu tiada lain adalah sebagai proses asosiasi. Dalam proses asosiasi yang paling penting adalah bagian-bagian, sementara keseluruhan merupakan hal yang sekunder. Bagian-bagian itu terikat satu sama lainnya. Para ahli di bidang ini menekankan pada prinsip asosiasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan pengalaman. Jadi, isi dari pikiran adalah pengalaman yang didapatkan melalui proses asosiasi terhadap rangsang lingkungan. Pemikiran tentang asosiasi ini terutama berkembang di Inggris dan awal bagi penekanan pada belajar dan memori. Nah, tokoh dari aliran ini adalah John Locke. Menurut teorinya, yaitu tabula rasa, bahwa bayi itu adalah laksana kertas putih yang bersih yang belum terisi apa-apa, lalu sedikit demi sedikit kertas putih itu terisi melalui pengalaman-pengalaman yang didapatkan anak yang kemudian dapat membentuk perilaku anak. Yang kedua ada konsepsi Gestalt dan Neo-Gestalt. Nah, lawan dari konsepsi asosiasi adalah konsepsi Gestalt dan Neo-Gestalt. Menurut konsepsi Gestalt, hal yang terpenting dari perkembangan itu bukan bagian-bagian, tetapi keseluruhan. Konsepsi ini mendasarkan pada terjadinya pengamatan. Salah satu tokoh Gestalt adalah Wertheimer. Dia berpendapat bahwa pengamatan mengandung hal penting yang melebihi jumlah unsur-unsur. Dari konsepsi Gestalt ini muncullah konsep yang hampir sama dan disebut dengan Neo-Gestalt. Salah satu tokohnya adalah Kurt Lewin dengan teorinya staffikasi. Menurut
Teorinya bahwa pribadi manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan atau strata. Makin dewasa seseorang, maka makin bertambah lapisannya. Yang ketiga, ada konsepsi sosiologisme. Menurut konsepsi ini, anak itu pada mulanya adalah asosial atau belum mengenal norma-norma sosial, yang dalam perkembangannya berubah ke arah sosial. Melalui proses imitasi, adaptasi, dan seleksi anak meniru segala tingkah laku orang dewasa. Tokoh konsepsi ini adalah Mark Baldwin. Baik, selanjutnya saya Sifa Ainupus Muslimah dengan NIM 2006590 dan nomor absen 31 akan menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jika kita berbicara terkait pertumbuhan dan perkembangan, pasti sedikit bingung karena terkadang keduanya memiliki makna dan arti yang sama. Namun sebenarnya keduanya cukup berbeda. Nah, dalam KBBI pun keduanya memiliki makna yang sama. Dikarenakan keduanya sering diartikan sama, maka memiliki istilah dalam penggunaannya, yaitu seringkali interchange atau dipertukarkan. Akan tetapi, memiliki istilah lain dalam proses berlangsungnya, yaitu secara interdependensi, yang artinya saling bergantungan. Nah, lalu apa saja perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Seperti yang ada pada tabel, pertumbuhan adalah peningkatan di bidang berat, tinggi, serta perubahan fisik. Lalu mengapa perbedaan pertumbuhan ada peningkatan perubahan berat, tinggi, dan perubahan fisik? Karena menurut Sunarto dan Hartono yang menyebutkan pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada perjalanan waktu tertentu. Nah, secara sederhananya, Faiza menjelaskan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Contohnya yaitu pertumbuhan pada bayi yang memperlihatkan adanya perubahan karena dari awal yang tingginya 50 cm menjadi 80 cm. Nah, lalu ada perkembangan. Dalam tabel yang telah ada, perbedaan perkembangan terdapat pada perubahan terhadap kemampuan emosi dan fisik. Nah, mengapa dapat kita sebut demikian? Dikarenakan dari perkembangan sendiri ialah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batasan usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia akan bisa berjalan bahkan berlari. Nah, setelah kita membahas tadi, dapat kita simpulkan jika perbedaan perkembangan yaitu peningkatan dalam ukuran seperti tinggi badan dan berat badan serta terbatas usia, sedangkan perkembangan sebagai kemajuan menuju kedewasaan serta perkembangannya tidak terbatas usia. Atau dapat kita lihat dalam tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jika pertumbuhan yang pertama meningkatnya di bidang berat badan dan tinggi badan, serta yang kedua perubahan fisik, namun perkembangan yaitu perubahan terhadap kemampuan emosi, dan yang kedua perubahan psikis. Nah, yang selanjutnya ada kolerasi antara pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berjalan sejajar dan berdampingan. Pertumbuhan dan perkembangan dapat saling bergantung, namun juga sering dipertukarkan. Jika istilah pertumbuhan dan perkembangan digunakan secara bersamaan, dapat disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan, yang memiliki arti dan makna yang lebih kompleks, yaitu berkaitan dengan masalah fisik, mental, dan emosional. Dan dengan demikian, ada 3 istilah yang penggunaannya hampir sepadan atau saling menggantikan, yaitu pertumbuhan, perkembangan,
pertumbuhan dan perkembangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Siti Asnani. Saya akan membahas mengenai aspek-aspek apa saja yang mengalami perkembangan. Yang pertama, ada aspek fisik. Pertumbuhan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku anak. Dan juga irama pertumbuhan bagi setiap individu berbeda walaupun memperlihatkan keteraturan. Yang kedua ada aspek intelijensi. Intelijensi atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Tingkat intelijensi setiap manusia berbeda-beda, dan untuk mengetahuinya diperlukan tes yang namanya tes IQ. Yang ketiga ada aspek emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Emosi setiap orang berbeda-beda dan hal itu tergantung kepada perasaannya sendiri. Inilah yang disebut dengan emosi itu subjektif. Yang keempat ada aspek sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam sosial, atau diartikan pula sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kelima ada aspek bahasa. Semula bayi belum mampu mengucapkan kata-kata, kemudian berkembang sampai bisa mengucapkannya dengan jelas. Anak mengenal beberapa kata melalui indera yang dia dengar. Maka, jika orang tua atau pengasuh sering mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik, maka bahasa itulah yang akan diucapkan oleh anak, dan begitu pun sebaliknya. Yang keenam ada aspek bakat. Bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat berkembang dengan cepat jika difasilitasi dengan baik, seperti seseorang yang memiliki bakat melukis, maka bakatnya akan cepat berkembang jika dia sering latihan melukis dan didukung dengan fasilitas melukis yang memadai. Yang ketujuh ada aspek sikap. Dalam perkembangannya, anak mengenal aturan-aturan atau moral, namun masih terbatas. Melalui aturan ini, anak mengenal nilai boleh dan tidak boleh, baik dan tidak baik. Oleh karena itu, sedini mungkin orang tua harus membina moral anak karena perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama orang tua. Orang tua harus menjadi uswah hasanah yang memberikan suri teladan, sehingga anak tidak mengenal nilai atau moral itu secara abstrak, tetapi dengan mudah dapat dipahami karena dihadapkan pada tokoh yang nyata atau konkret. Baik, saya Anissa Putri Heriani dengan NIM 2006649 dan absen ke-34. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Menurut Yusuf dan Sughani pada tahun 2018, ia menyebutkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yakni faktor genetika atau herediter dan faktor lingkungan. Nah, herediter ini merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor genetika ini merupakan faktor keturunan yang diturunkan melalui gen-gen dari orang tua kandung sejak masa konsepsi baik berupa fisik maupun psikis. Nah, fisik yang diturunkan kepada anak misalnya postur tubuh tinggi, postur gigi, kemiripan wajah, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Sedangkan psikis yang diturunkan adalah berupa sifat-sifat watak dan kepribadian. Misalnya, jika orang tua pendiam, maka cenderung anak pun memiliki sifat pendiam. Lalu, jika anak pemarah, itu karena salah satu orang tua menurunkan sifat pemarah yang ada pada dirinya. Nah, dikarenakan kedua faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan individu, maka orang tua, terutama ibu, harus menjaga dengan benar janin yang masih berada di dalam kandungannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, halal dan thayyib, serta menjaga batin untuk tidak stres dan menjaga kondisi hati yang tenang. Selain faktor herediter yang mempengaruhi perkembangan individu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang memegang teguh nilai, norma, dan agama akan tumbuh menjadi anak yang memiliki nilai, norma, serta agama yang kuat. Keteladanan dari anggota keluarga, terutama ayah dan ibu, yang dapat memperkuat anak menjadi individu yang berkepribadian kuat dengan nilai-nilai agama dan norma.
Kontrol orang tua sangat diperlukan untuk tetap menjaga anak agar anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Orang tua tidak bisa melepaskan diri dalam hal pendidikan, pengawasan, serta pengontrolan anak kepada pembantu rumah tangga atau ART, atau pengasuh, atau bahkan kepada guru sekalipun. Mengapa demikian? Karena hal itu menjadi tugas utama sebagai orang tua. Nah, selain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya, anak yang bergaul di lingkungan kota akan berbeda dengan anak yang bergaul di pedesaan atau kampung. Anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang sering melontarkan kata-kata kasar serta kotor, maka bahasa kotor dan kasarlah yang akan keluar dari mulut anak. Dan begitu pula sebaliknya, jika anak dibesarkan di lingkungan yang menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka anak akan menjadi santun. Nah, lalu yang terakhir, jenis ketiga dari faktor lingkungan ialah lingkungan sekolah. Sebagian waktu anak akan dipergunakan di sekolah. Sekolah yang menerapkan disiplin tinggi serta adab yang mulia akan memberikan pengaruh kepada anak. Pendidikan yang diberikan di sekolah berupa akhlak mulia dapat membentuk siswa menjadi anak yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting. Guru harus menampilkan tokoh yang patut diteladani. Jika di rumah sosok yang diteladaninya itu ialah orang tuanya, maka di sekolah seharusnya tokoh yang diteladaninya itu ialah gurunya. Untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan anak, maka guru harus menempatkan diri sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi ada 6 prinsip perkembangan. Dan yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Mengapa disebut proses yang tidak berhenti? Karena seorang individu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, dari masa konvensi sampai masa tua pun akan terus berkembang. Nah, setiap pertambahan usia, maka akan ada perkembangan yang terjadi pada individu tersebut, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan yang berjalan normal akan berlangsung sesuai dengan tahapan perkembangan dan tugas perkembangannya. Selama individu mengalami perkembangan, maka pada hakikatnya dia sedang berproses dari waktu ke waktu untuk mencapai tugas perkembangannya. Dan yang kedua, ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Nah, mengapa bisa saling mempengaruhi? Karena perkembangan pada aspek fisik akan disertai dengan perkembangan pada bahasa dan emosi. Lalu perkembangan yang positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pula perkembangan positif pada aspek inteligensi. Dan sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik. Sehingga semua aspek itu saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu. Yang artinya, perkembangan pada individu terjadi secara teratur mengikuti pola tertentu. Setiap tahapannya merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Nah, baik, poin selanjutnya yaitu mengenai perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Misalnya, imajinasi dan kekuatan memori terjadi pada usia dini, sementara pertumbuhan fisik tangan, kaki terjadi pada usia remaja. Demikian pula ukuran otak mencapai ukuran sempurna pada usia 6 sampai dengan 8 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan dari setiap aspek terjadi pada tempo yang berlainan. Selanjutnya, prinsip perkembangan yang kelima adalah setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Maksudnya, setiap fase perkembangan dari setiap aspek perkembangan memiliki ciri khas tertentu. Dan ciri khas ini dapat dijadikan indikator ketercapaian perkembangan individu pada fase tersebut. Misalnya, pada usia dini memiliki ciri khas atau karakteristik egosentris, unik, aktif, dan energik. Selain itu, rasa ingin tahu yang kuat dan antusiasme terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa petualang, spontan dan kaya dengan fantasi, masih mudah frustasi, masih kurang perhatian dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek, bergairah untuk belajar, dan semakin menunjukkan minat terhadap teman.
Tentunya ciri khas ini berbeda pada usia remaja dan dewasa. Selanjutnya, prinsip perkembangan yang keenam adalah setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu, hanya saja ada yang terjadi secara normal dan ada juga yang tidak normal. Pada individu yang normal berdasarkan Quran Surat Al-Hajj ayat 5 dan Ghafir ayat 67, bahwa Allah menyebutkan manusia mengalami tahap perkembangan masa tiflun atau kanak-kanak, asyudda atau dewasa, syuyuh atau tua. Nah, 3 fase perkembangan tersebut terjadi pada manusia, hanya saja setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang hanya mencapai fase tiflun atau kanak-kanak, ada juga yang sampai pada fase asyudda atau dewasa, dan bahkan ada yang sampai fase suyuh atau tua.